Ya, jadi yang pertama saya cerita dulu ya. Jadi dulu saya patah tulang itu nggak langsung ke medis, nggak langsung ke dokter. Saya itu ke sangkal putung. Saya itu langsung ke tukang urut lah. Di sana saya eh, berjalan ngurut itu 4 atau 5 bulan gitu. Saya merasakan yang namanya ngurut gitu. Tapi setelah sekian lama hasilnya kurang memuaskan gitu karena saya pas ngerasa di 3 bulanan itu kalau kata tukang sangkal putung sih kan udah nyambung nih, udah bisa jalan nih gitu. Tapi buat saya tapakin itu letoy gitu. Kalau saya uncang-uncang kaki kan kita olahraga itu kan sambil duduk kaki kita uncang-uncang itu seperti tulangnya memang nggak kayak belum nyatu gitu. Jadi kayak mental dar dar dar. Jadi pas di bulan keempatnya itu saya langsung ronsen dan wah betapa kagetnya gitu yang dibilangnya katanya udah nyambung gitu. Udah bisa buat jalan, memang udah bisa jalan sih cuman ngeri karena masih rasa ada nyeri-nyerinya gitu. Jadi pas saya ronsen itu hasilnya seperti ini. Nah, tulangnya sih memang numbuh, cuman tidak lurus gitu. Jadi tumpang tindih dan ini jauh banget ya numbuhnya. Nah, setelah saya jalan 5 bulan, kalau saya jalanin terus ini bahaya gitu kan mikirnya. Karena kalau kepleset sedikit aja bisa patah lagi gitu. Wah, sia-sia saya menjalanin 5 bulan itu kayaknya. Langsung saya berpikir ke medis kan. Nah, ke medis itu saya pasang pen biasa gitu kan. Pasang pen. Nah, setelah itu 2 bulan abis operasi itu udah di ACC dokter sih memang belajar jalan gitu, belajar buat jalan gitu. Waktu itu sih sudah diperbolehkan 20% gitu dari berat badan gitu kan. Berat badan saya yang sebesar ini gitu sudah di ACC gitu kan. Nah, permasalahannya saya main jalan aja gitu, tongkat juga asal aja gitu, nggak sesuai SOP gitu tongkatnya. Jadi terlalu cepat jalannya, saya pakai tongkat terlalu membungkuk. Jadi jangan, kalau pakai tongkat tuh jangan bungkuk ya, tuh bahaya karena nanti bisa seperti saya tuh jadinya kakinya bengkok. Nah, pennya bengkok gitu, bentuk kakinya ketara banget dari luar bengkok gitu. Ini ada fotonya. Nah, pennya bengkok itu, tapi saya rasa paling badan anget gitu. Kaki di bagian kaki ya, maksudnya di bagian kaki tuh anget gitu. Kalau di raba itu saya raba gitu bagian yang patah, memang ada yang menonjol gitu. Maksudnya pennya itu kerasa banget gitu, nonjol gitu. Cuman buat jalan sih nggak terlalu sakit gitu, biasa aja gitu. Cuman emang dari bentuknya aja udah bisa dibilang aneh gitu ya karena kayak letter U gitu. Nah, setelah itu tapi saya jalanin aja karena saya periksa ke dokter itu katanya nggak apa-apa gitu. Wah, nggak apa-apa nih, pennya masih kuat gitu. Oh ya udah, saya jalanin aja. Nah, setelah itu sekitar saya udah jalanin 4 bulanan lah kalau nggak salah itu pen patah. Nah, saya juga nggak ngerti patahnya kenapa, Pak. Masalahnya saya nggak kepleset, saya nggak kesandung, tiba-tiba itu waktu kejadian subuh itu patah. Patah saya tahu patah itu karena dimiringin itu badan miring gitu atau mau gerak dikit itu sakit. Rasanya sakit buat bagian kaki yang patah. Mau diangkat gitu dikit itu sakit, minta ampun sakit. Badan juga anget, badannya anget. Yang saya rasain itu pas saya eh, duduk kan, kalau duduk kakinya dijejekin gitu ke bawah. Nah itu ngampleh,
bener-bener kayak patah dari awal itu. Nah, hasilnya pas saya itu balik besoknya ke rumah sakit, nah hasilnya seperti ini, pennya patah. Nah, jadi di bagian ini pennya patah. Nah, saya udah mulai frustasi waktu itu, udah wah bagaimana ini gitu kan. Karena udah saya jalanin udah 3 bulanan patah lagi gitu. Nah, saya konsultasi ini gimana dok kan, kok bisa patah gitu ya, ternyata karena badan besar gitu kan, penggunaan tongkat yang salah dan bungkuk gitu kan, asal pakai tongkat, ya itu bahaya ternyata. Jadi beban semua tertumpu di kaki gitu. Jadi buat temen-temen, kalau untuk memasang apa atau memakai kruk gitu, jangan asal. Atau ada settingannya, ada caranya gitu. Nah, lalu konsultasi, saya langsung pasang nail. Nail ini kata dokter itu lebih kuat karena dia masuk ke sumsum, dan dipasangnya tuh juga eh, melalui dengkul gitu kan, masuk ke dengkul ke sumsum, lalu di screw gitu, dibaut. Nah, pas itu saya ronsen hasilnya seperti ini nih. Nah, jadi ini masuk ke dengkul. Nah, terus ini di screw. Ini masuk ke dengkul, ini di screw, di baut. Nah, di bagian ankle juga ada bautnya nih, tapi nggak kelihatan. Saya jalanin lagi eh, operasi kedua itu 2 atau 3 bulan itu, masalahnya ada lagi teman-teman. Jadi screw yang di ankle atau baut yang di ankle, yang bagian sini nih di bawah nih, nggak kelihatan sih ini, di bagian bawah sini. Itu lepas sendiri. Itu lepasnya juga nggak tahu, lepas sendiri, jadi dia kedorong keluar gitu. Nah, panik kan saya, cuman saya masukin gitu, jadi saya dorong masuk itu, nyeri, sakit, jadi saya copot aja gitu, nggak pakai ke medis, saya pakai tangan sendiri, saya copot gitu kan. Wah, darahnya juga nggak keluar. Ya udah, saya perban. Besok konsultasi kan ke dokter, saya tanya, dok ini skru keluar sendiri gitu, kenapa? Saya kan ngeri, takut kan, takut nggak kuat pennya ini. Apa saya kebanyakan jalan, kebanyakan latihan, kan saya nggak ngerti gitu. Padahal saya udah menjalankan sesuai prosedur gitu. Tapi kata dokter sih nggak apa-apa, nggak ada masalah. Itu benda asing yang, jadi badan kamu itu menolak benda asing itu. Jadi skru itu ditolak sama badan saya gitu. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa sampai sekarang. eh, nggak ada masalah gitu. Alhamdulillah masih kuat, masih skru itu masih masih ada, saya simpen gitu buat kenang-kenangan. Nah, jadi kalau ada yang bertanya, bang, tandanya kaki bengkok itu apa? Kaki bengkok itu tandanya atau yang dirasa itu eh, diraba, itu kerasa ketara banget, emang diraba gitu ketara. Nah, terus bagian patahnya itu agak anget gitu. Itu aja sih yang saya rasa. Kalau tanda pen patah apa itu, gerak dikit sakit, sakit banget. Gerak dikit ngilu luar biasa, sakit banget. Lalu eh, kita duduk sambil kaki ditapakin itu ngampleh kayak patah pertama kali. Rasanya kayak seperti itu. Tapi memang sakit sekali karena mungkin ya pen itu tergesek-gesek tulang ya, apa urat gitu gitu. Saya juga kurang paham, tapi emang sakit, nyeri gitu. Itu tandanya. Dan badan, kalau waktu itu saya badan panas. Badan saya panas. Nah, jadi itu tanda-tandanya gitu buat teman-teman. Tapi buat teman-teman nih yang masih eh, apa eh, terus berobat atau terus berjuang gitu,
terusin, maksudnya jangan nyerah, semangat terus gitu, jangan putus asa gitu, yakin kita sembuh, yakin kita bisa seperti dulu. Jangan lupa terus berdoa, jangan lupa makan yang sehat, dan yang paling utama itu jangan ngerokok, jangan minum kopi, jangan begadang. Itu yang bikin kaulus kamu itu lama banget numbuhnya. Mau minum kamu kalsium kayak apa, makanan sehat kayak apa, kalau kamu ngerokok, ngopi, begadang, itu kaulus kamu, pertumbuhan tulang itu lamban gitu. Walaupun susah sih, memang saya juga pernah ngalamin gitu yang namanya ngopi gitu, susah banget ngilanginnya, tapi gimana pun juga kan kita harus berusaha kan, kita mau niat sembuh gitu. Nah, sementara kalau bisa ya disingkirkan dulu yang namanya ngerokok, kopi, sama begadang gitu. Ya, dari saya segitu aja, sekian dulu. Jadi mohon subscribe-nya biar support saya, biar bagi pengalaman saya kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.